Jawaban nomor 1. Lapisan lambung 4 bagian yang telah disebutkan di atas merupakan struktur utama pada lambung manusia. Lambung juga memiliki 4 lapisan pada dindingnya, yaitu mukosa, submukosa, muscularis, dan serosa. Yang pertama, lapisan mukosa. Mukosa adalah lapisan pada dinding lambung yang akan mengeluarkan berbagai jenis cairan. Cairan yang dimaksud seperti enzim, asam lambung, dan juga hormon. Lapisan mukosa berbentuk seperti palung. Bentuk tersebut bermanfaat untuk memperbesar perbandingan antara luas dan volume, sehingga volume getah lambung yang dikeluarkan menjadi lebih banyak. Pada lapisan mukosa terdapat 3 jenis sel yang bermanfaat dalam proses pencernaan, yaitu sel goblet, sel parietal, dan sel sieve. Sel goblet bermanfaat untuk memproduksi mukus. Mukus adalah lendir yang berguna untuk menjaga lapisan terluar dari sel lambung agar tidak terluka dan mengalami kerusakan bila terkena dari berbagai jenis enzim seperti enzim pepsin dan juga asam lambung. Sel parietal bermanfaat untuk menghasilkan asam lambung atau yang disebut getah lambung. Asam lambung tersebut berguna untuk mengaktifkan enzim pepsin. Sel parietal dapat menghasilkan asam lambung dan membuat lambung memiliki tingkat keasaman mencapai pH 2. Sel sieve bermanfaat untuk menghasilkan pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk enzim pepsin yang tidak aktif. Enzim pepsin yang aktif tersebut berfungsi agar enzim tidak mencerna protein di dalam lambung. Dengan kata lain, enzim pepsin yang tidak aktif akan mencegah kematian pada sel tersebut. 2. Lapisan submukosa. Lapisan submukosa pada lambung merupakan tempat di mana pembuluh darah vena dan arteri ditemukan. Pembuluh darah vena dan arteri tersebut bermanfaat untuk menyalurkan berbagai nutrisi, makanan, dan oksigen ke sel-sel dalam perut. 3. Lapisan muskularis. Lapisan muskularis merupakan lapisan otot lambung yang membantu proses pencernaan secara mekanis. Lapisan muskularis terbagi atas 3 bagian, yaitu lapisan otot melingkar, memanjang, dan menyerong. Ketiga otot tersebut akan menghasilkan kontraksi pada lapisan lambung yang disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik tersebut akan membuat makanan yang ada di lambung diaduk-aduk. Lapisan serosa. Lapisan serosa merupakan lapisan terluar dari lambung. Lapisan serosa bermanfaat untuk melindungi lambung dari gesekan. Lapisan serosa melindungi perut dari gesekan dengan anggota tubuh yang lain. Jawaban nomor 2. 1. Protozoa. Protozoa merupakan jenis parasit yang umumnya hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Protozoa yang dapat menginfeksi manusia dapat dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu flagellata yang mengakibatkan penyakit giardiasis, sporozoa yang menjadi penyebab cryptoporidosis malaria, dan toxoplasmosis amoeba yang menyebabkan penyakit amebiasis, Ciliofora yang menyebabkan balantidiasis. 2. Cacing. Cacing adalah parasit yang umumnya dapat dilihat dengan mata telanjang, sama seperti protozoa. Cacing dapat hidup di dalam atau di luar tubuh manusia. Cacing dewasa umumnya hidup di saluran pencernaan darah, sistem getah bening, atau jaringan di bawah kulit. Selain bentuk cacing dewasa, bentuk larva dari cacing juga dapat menginfeksi berbagai jaringan tubuh. Ada 3 jenis cacing yang menjadi parasit di dalam tubuh manusia, yaitu Acanthocephala atau cacing kepala duri, Platyhelminthes atau cacing pipih, termasuk diantaranya cacing isap, trematoda, dan cacing pita. Penyebab taeniasis nematoda seperti cacing gelang yang menyebabkan penyakit askariasis, cacing kremi, dan cacing tambang. 3. Ektoparasit. Ektoparasit adalah jenis parasit yang hidup di kulit manusia dan mendapatkan makanan dengan mengisap darah manusia. Beberapa contoh ektoparasit adalah Pediculus humanus capitus, yaitu kutu rambut yang menyebabkan kulit kepala terasa gatal. Pitheolus pubis, yaitu kutu kemaluan yang membuat kulit kemaluan terasa gatal, mengalami iritasi, dan terkadang menimbulkan demam. Sarcoptes scabiei, yaitu tungau penyebab penyakit